Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, kembali saya ingin menyampaikan tentang kata al-muhsinin yang terdapat di dalam Al-Quran. Beberapa malam yang lalu kita mengkaji bersama tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan pertolongan Allah ketika diuji. Satu. Yang kedua adalah setelah ujian itu lulus, ternyata diberikan pahala dan diberikan sebutan yang baik untuk generasi berikutnya. Lalu, di manakah kata al-muhsinin itu adalah di dalam Al-Quran? Saya membaca surah Yusuf ayat yang ke-22 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa 'ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan ketika dia Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada orang yang muhsinin. Jadi kenapa sampai demikian? Karena ketika Nabi Yusuf, saudara-saudaranya iri dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga berbuat makar, ingin dibunuh tapi nggak jadi, jangan dibunuh, dosanya terlalu berat. Kemudian lemparin aja dia ke sumur yang dalam, nanti kan terserah keadaannya seperti apa. Ternyata disepakati nggak jadi dibunuh. Kemudian Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur, akhirnya diselamatin oleh kafilah dagang. Setelah itu dijual, jadi budak ya, namanya zaman dulu. Kemudian setelah jadi budak, pokoknya melalui proses panjang. Ternyata di akhir episode ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak dendam kepada saudara-saudaranya, malah diperlakukan dengan baik. Ketika paceklik malah dikasih gandum, dikasih makanan. Tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kekuasaan di dunia, mendapatkan kemuliaan di dunia, senantiasa terus-menerus berbuat ihsan. Ihsan itu memberi lebih banyak daripada menerima. Itu kalau konteksnya antar manusia. Kalau konteksnya kita ibadah, hendaknya kata Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi, antazidal matluba minka hubban lillah. Engkau menambahkan apa yang diwajibkan darimu oleh Allah, hubban lillah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat ihsan itu harus double usaha untuk melawan hawa nafsu. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Contohnya bagaimana? Saya punya pengalaman, tapi yang nggak hebat lah, cuman sedikit cerita ini, Bang Haji Mahdor. Dulu saya ketika di pesantren, selepas sholat asar itu masak enaklah sayurnya. Nah, masaknya itu agak banyak, biar nanti malam nggak masak lagi. Nah, saya setelah ngaji, ngajar, masih ada tuh sayur, saya sisain buat saya makan. Ternyata kira-kira jam 11 lewat, ada teman saya dari sebelah kamar bawa nasi udah di piring. Bilang kayak gini, Pak Joko, gitu. Waktu itu saya udah jadi ketua tuh. Ya kan, ada apa? Istilah panggilan di pesantren. Ada apa, Kang? Saya minta sayurnya ya. Oh, ambil aja. Padahal sayur tinggal satu kali untuk satu porsi kayak gitu. Wah, tinggal dikit nih, Kang. Gimana? Udah makan aku, maksudnya sore tadi udah makan, kalau malam belum makan kan kayak gitu. Nah, itu kan perasaan luar biasa. Yang namanya makanan di pesantren itu istimewa, Mas Toto. Warung jauh, ya kan? Masak nggak mungkin lagi. Akhirnya terus daripada dia malu kan, udah bawa piring sama nasinya nggak ada lauknya. Nah, lauknya itu saya simpen di sebelah kamar. Kalau lalu lalang itu banyak yang tahu. Akhirnya minta, udah tinggal dikit nih, habisin aja. Gayanya saya nih, habisin, aku udah makan kayak gitu. Wah, dalam hati, ini kira-kira kalau ngibul kayak gitu boleh apa enggak, Bang Haji? Ngibul kayak gitu, ngakali, ya kan? Saya udah makan, itu pagi tadi. Terus akhirnya gimana? Ya lapar lah malam-malamnya. Selang beberapa malam, Mas Toto, nggak lama, ada orang nganter beras sekantong tuh, ya Allah. Itu ternyata ketika ini diujinya kita ketika kepepet. Ketika apa? Ketika terdesak, ada orang yang membutuhkan, kita juga butuh. Lalu teringat dalam surah Al-Hasyr, penduduk Madinah itu punya sifat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudaranya walaupun dianya sangat butuh. Jadi ada
imigran muhajirin dari Mekah datang ke Mekah, apapun yang ada itu dibagi. Padahal penduduk Madinah juga butuh. Kalau penduduk Madinah sahabat Ansor yang dikasihkan istri, Mas Toto, saya kan paling cuman sayur. Tapi konteksnya itu ketika terdesak. Itu kalau kita mampu berbagi, namanya berbuat ihsan. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, jangan dendam sama orang yang berbuat katakanlah zalim sama kita. Kata Sayyidina Umar, saya pegang itu dalam pedoman hidup, man yahsud la yasud. Orang yang dengki itu nggak akan pernah jadi pemimpin. Saya ulangi, orang yang punya sifat dengki nggak bakalan jadi pemimpin. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah jadi menteri gara-gara saudaranya tidak ada perasaan dengki dan dendam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, yang tidak terpuji, sehingga hati kita baik, kita menjadi orang yang muhsinin, diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.